Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Warta lisan untuk kita pada pagi hari ini, Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Hari ini kita masih tetap melaksanakan ibadah mandiri di rumah masing-masing. Kita yakin dan percaya Allah selalu hadir di tengah kita. Sebelum kita memulai ibadah, kami akan sampaikan warta lisan untuk kita. Kami dari Badan Pekerja Harian, Majelis Calon Jemaat GKI Panenga, mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Nas untuk Anda sebagai berikut. Mazmur pasal 92 ayat 5, begini firman Tuhan, sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Kiranya Maha Besar Tuhan kita Yesus Kristus memberikan berkat yang berkelimpahan kepada kita sekalian. Amin. Untuk pelayanan kebaktian, ibadah minggu masih melaksanakan ibadah mandiri di rumah masing-masing. Kebaktian kategorial hanya dilaksanakan kebaktian keluarga dan kebaktian ucapan syukur. Mulai pada tanggal 1 Agustus 2020, kebaktian keluarga dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Pekerja Harian Majelis Calon Jemaat GKI Panenga dengan ketentuan. Kebaktian hanya dihadiri oleh keluarga inti, tidak boleh mengundang orang banyak. Petugas pelayanan hanya terdiri dari pendeta, dibantu oleh 2 orang penetua atau diakon. Untuk kunjungan kasih hari ulang tahun pernikahan dan kunjungan kasih kedukaan masih ditiadakan. Tetapi kalau ada warga jemaat kita yang mengalami musibah kedukaan, kami dari Badan Pekerja Harian Majelis Calon Jemaat GKI Panenga tetap akan melayani. Untuk berita keuangan, silakan Bapak Ibu melihat di WhatsApp grup Calon Jemaat GKI Panenga, dan untuk panduan ibadah mandiri setiap hari Minggu dapat dilihat di Facebook GKI Panenga Palangkaraya dan di channel YouTube GKI Panenga Multimedia. Demikian warta lisan untuk kita. Kami ucapkan selamat hari Minggu dan selamat melaksanakan ibadah mandiri di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Panggilan beribadah. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370, bait yang pertama dan bait yang kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Juga
Kita akan mengawali ibadah dengan menerima votum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 372, bait 1 sampai dengan bait yang kedua. Inginkah kau ikut Tuhan? Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan, serta pimpinlah kami agar beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami memuji nama-Mu serta mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang sudah melindungi, menuntun, dan memberkati kami sampai saat ini oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Kuasai dan berkati kami semua dengan kebaktian ini ya Allah, sehingga memberikan kesegaran dan keteguhan iman kami untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan, di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15, yang dibacakan demikian dengan perikop Musa diutus Tuhan.
Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiringi kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah di semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itulah aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadapi Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Akankah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah
lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 375 bait pertama, Saya Mau Ikut Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri. Saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yulita Ikat STH. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, segala puji dan syukur hanya kami naikkan kepadamu karena kasih dan penyertaan dalam kehidupan kami. Di tengah pandemi virus corona ini, Tuhan tetap menjaga memelihara kami, bahkan menyertai kami. Pun ketika saat ini kami ingin membaca dan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu tinggal tetap dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Nats sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini, sesuai dengan Almanak Nats Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28 yang dibacakan demikian. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah,
melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Ada sebagian orang menyaksikan iman Kristen dengan mengatakan, kalau Yesus benar Tuhan, kenapa Dia membiarkan dirinya dihina dan tidak menunjukkan kemahakuasaannya saat Ia berada di kayu salib? Seharusnya sebagai Tuhan, Ia tidak bisa dibunuh dan tidak bisa mati. Pikiran seperti ini juga diungkapkan oleh Petrus saat Yesus mengatakan bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Maka secara spontan Petrus tidak setuju akan hal itu. Petrus berkata, "Tuhan, sekiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali takkan menimpa Engkau." Itu dapat kita baca dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-22. Petrus berpikir, masa sebagai Mesias Yesus bisa dibunuh? Jika Yesus mati, maka Ia tidak dapat disebut sebagai Mesias. Bagi Yesus, pikiran semacam itu sangat menyesatkan, sebab apa yang diucapkan Petrus itu berasal dari pikiran manusia dan berlawanan dengan apa yang dipikirkan Allah. Karena itu Yesus mengucapkan, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Matius 16 ayat 23. Iblislah yang pasti paling senang bila rencana keselamatan melalui Yesus Kristus ini menjadi gagal. Sebab misi Yesus adalah sebagai penebus dosa dunia melewati pengorbanannya di kayu salib. Misi ini memang sangat berat, sebab Ia akan menderita karena dihina, disiksa, serta disalib seperti penjahat besar. Namun meskipun berat, hanya melewati jalan inilah dosa manusia dapat ditebus. Selama ini sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Taurat, orang mengorbankan hewan sebagai penebus dosa. Tetapi sampai kapan hal itu dilakukan? Karena kita sebagai manusia sering dan hampir setiap hari melakukan dosa di hadapan Allah. Karena itu melewati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita tidak perlu lagi menyembelih hewan untuk dikorbankan sebagai penebus dosa. Tuhan Yesus sudah melakukan itu untuk kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu sebagai konsekuensi bagi orang yang mengikuti Yesus, harus pula siap mempersembahkan hidup seutuhnya baginya, rela memikul salib dan menyangkal diri, rela menyingkirkan segala keinginan bila tidak sesuai dengannya, meskipun keinginan itu menyenangkan hati kita, namun membawa kebinasaan di kemudian hari. Keinginan mabok-mabokan, keinginan berjudi, keinginan berselingkuh, keinginan cepat kaya dengan cara korupsi, menipu dan lain sebagainya.
rela mengalami berbagai kesulitan karena tidak mau berbuat curang, tidak mau bersikap tidak adil, atau tidak mau menyangkal Tuhan Yesus. Kita rela mengalami kesulitan asalkan kita hidup jujur, tetap berjalan di jalan Tuhan, dan tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Kita rela mengalami pergumulan karena harus melawan hawa nafsu dan kesenangan dunia, menghadapi tantangan karena iman kepada Yesus Kristus, dan mengalami ancaman, ejekan, hinaan karena percaya dan mengarahkan langkah kita mengikuti jejaknya. Kita bisa baca dalam Matius pasal 16 ayat 24. Itulah konsekuensi kita karena mengikut Kristus. Menurut Yesus, bila seseorang menikmati kesenangan dunia, ia akan kehilangan kesempatan hidup selamanya. Sebaliknya, bila seseorang rela kehilangan kesempatan menikmati hidup di dunia, ia akan memperoleh kehidupan yang mulia bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menyambutnya dalam kemuliaannya. Hal itu selengkapnya bisa kita baca dalam Matius pasal 16 ayat 25 sampai 27. Karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengikuti Yesus. Meski berat jalan yang kita lewati, menyangkal diri, memikul salib, menyingkirkan keinginan daging, mengalami berbagai kesulitan, pergumulan, tantangan, ancaman, ejekan, bahkan hinaan. Namun Tuhan Yesus menguatkan kita serta memberi jaminan surga bagi yang setia mengikutinya sampai akhir hayatnya. Amin. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bagai. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalan hampir sesat, di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa
yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita merendahkan diri di hadapan Allah, kita menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih karena kasih setia Tuhan menjaga, memelihara, menyertai kami. Bahkan di masa pandemi virus corona ini, tangan kasih Tuhan senantiasa melingkupi kami, menjauhkan kami dari sakit penyakit. Tuhan menyertai kami sehingga kami sehat dan kuat di dalam perlindungan-Mu. Kami bersyukur berterima kasih melewati firman-Mu, Engkau mengingatkan kami agar kami mengikut Tuhan dengan setia meskipun berat jalan yang kami lewati. Tetapi Tuhan selalu menyertai langkah kami. Kami percaya Engkau juga menyertai kami dalam kami melakukan tugas pekerjaan dan pelayanan kami. Kami percaya keluarga dan rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya anak-anak kami di dalam perlindungan-Mu. Juga mereka yang di dalam pendidikan, Tuhan memberikan semangat belajar dan kepintaran bagi mereka. Kami percaya para pemuda remaja kami dibimbing dan dipimpin oleh Tuhan, sehingga tetap berjalan di jalan Tuhan. Kami percaya para orang tua, janda duda, yatim piatu, anak-anak terlantar, senantiasa dipelihara, dijaga dan disertai oleh Tuhan. Tuhan bahkan menjamah orang yang menderita sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, sehingga memperoleh kesembuhan yang datang daripada-Mu. Terlebih pasien virus corona, Tuhan menolong mereka, memberikan semangat dan kesembuhan. Juga tim medis yang menolong dan menangani mereka, kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan berikan. Kami percaya pula para pendeta, penetua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu diberkati dan disertai Tuhan dalam hidup, pekerjaan, pelayanan, dan keluarga mereka. Kami percaya juga pemerintahan bangsa dan negara kami dipimpin, disertai oleh Tuhan, sehingga menjadi pemimpin yang berhikmat, yang bijaksana di dalam Engkau. Inilah syafaat kami yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita mempersembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan yang diambil dari Mazmur pasal 54 ayat 8 yang berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku akan mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas.
Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur, mari kita berdoa. Dengan rasa sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan syukur kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 bait pertama dan seterusnya sampai persembahan selesai dikumpulkan. Tuhan betapa banyaknya. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen dengan hati dan mulut kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih karena telah bersama-sama mengikuti ibadah online di Calon Jemaat GKI Penenga. Dan kita akan berjumpa lagi pada ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai lagu penutup, Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376, bait pertama dan bait yang keempat. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku.